Oke, selamat datang di channel YouTube saya dengan saya Fendi. Nah, hari ini kita akan membahas soal ujian kompetensi kalian untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini yang saya bahas itu adalah untuk soal yang pakai keempat. Nah, sebelum kita mulai ya, atau sebelum kita melakukan konfigurasi, mungkin kita bahas dulu topologinya. Oke. Nah, kita geser soalnya ke paling bawah. Nah, ini adalah topologi yang kita gunakan. Oke, sebenarnya alatnya itu sudah saya pasang ya. Nah, sekarang akan saya bahas cara pemasangannya ya. Oke, di sini internet. Internet itu bisa berupa modem atau bisa berupa router ya, yang ada sumber internetnya ya. Jadi bisa saja dari modem sekolah kalian atau dari router kalian, router sekolah kalian yang ada sumber internetnya. Nah, lalu disambungkan ke router ya. Disambungkan ke routernya itu dipasangkan ke Ether 1 ya. Ether 1 yang mana? Ya, Ether 1 itu yang ada lubangnya. Kalau kalian pakai RB951 itu di atasnya itu ada tulisan internet ya. Nah, ini kalian pasangkan ke Ether 1 ya. Nah, di sini ada access point ya. Karena saya menggunakan LB951 yang sudah punya internet, otomatis router sama access point ini adalah satu alat ya. Jika kalau kalian menggunakan RB750 ya atau RB yang 700 series, kalian wajib memasang access point untuk wifi-nya karena RB700 series itu tidak ada wifi-nya ya. Nah, di sini ada HP ya. Nah, di sini saya juga akan menyediakan satu HP untuk testing kali ini ya. Ini ada HP Android ya yang nanti kita gunakan untuk pengetesan nantinya ya. Nah, lalu dari Ether 2 itu akan dinyambungkan ke switch. Ini boleh switch, boleh hub ya atau hub biasa ya. Lalu dari switch atau hub ini itu disambungkan ke laptop kalian ya, laptop atau PC kalian. Nah, ini kalian boleh menggunakan hub biasa atau hub yang 5 port itu ya, atau kalian menggunakan switch yang unmanaged ya. Oke. Nah, di sini saya juga ada aplikasi Winbox yang sudah terkoneksi oleh ke Mikrotik ya. Nah, kalau saya disconnect, nah ini ada Mikrotik yang terkoneksi. Ini belum saya reset ya, nanti kita akan melakukan reset bersamaan. Oke. Nah, untuk cara login ke Mikrotik yang perlu kalian ketahui ya, saat kalian klik neighbor, itu kan muncul tuh Mikrotik yang terkoneksi. Saat kalian memilih Mikrotiknya, yang kalian klik itu adalah MAC address ya. Jangan klik yang IP address. Kenapa? Nah, kalian lihat di atas connect to-nya itu munculnya IP. Kalau kalian pilihnya yang kalian klik adalah MAC address ya, connect to-nya itu langsung berubah menjadi MAC address. Kenapa menggunakan MAC address? Nanti kan kita akan melakukan reset atau melakukan setting ulang IP-nya. Kalau kalian menggunakan IP, kalian akan kesusahan nanti untuk melakukan login. Apalagi pas reset itu. Karena pas reset IP-nya itu akan kosong atau hilang ya. Jadi kalau tanpa IP kalian nggak bisa login nantinya. Jadi kalian loginnya itu menggunakan MAC address ya. Oke, kita login. Nah, hal pertama kita Mikrotik ini sudah terinstall user manager ya. Nanti cara install user manager mungkin video terpisah atau kalian bisa search saja di internet cara untuk memasang user manager ya. Cara ngecek apakah Mikrotik kalian itu udah terpasang user manager atau enggak itu ada di sistem package ya. Di sini sudah ada user manager. Nah, pastikan Mikrotik kalian itu sudah terinstall user manager karena pakai 4 ini kita akan memanfaatkan Radius dan memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yaitu user manager. Itu gampang sekali kok. Kalian tinggal download saja user manager di websitenya Mikrotik lalu diuploadkan ke dalam file ya.
uploadkan di dalam file ini. Nanti tinggal kalian reboot saja mikrotik kalian, itu langsung sudah terinstall. Oke, kita reset dulu mikrotik kita ke sistem reset configuration, kita reset ya, lalu tinggal tekan tombol reset ya, ini yes. Oke, setelah kita melakukan reset ya, setelah reset kan nanti Winbox-nya itu logout sendiri ya, lalu kalian login lagi, nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini kalian pilihnya remove configuration. Karena dia reset itu dia hanya kembali ke default, itu di dalamnya itu ada settingan-settingan defaultnya ya. Kita harus remove configuration-nya agar semuanya jadi kosong. Oke. Jangan klik OK ya. Kalau klik OK nanti kalian bingung. Itu dalamnya ada settingannya, settingan defaultnya gitu. Ya, sekarang kita klik remove configuration ya. Tunggu bentar. Lalu kita lihat IP address-nya. Nah, sekarang IP address-nya sudah kosong ya. Nah, ini dia akan logout sendiri karena IP-nya udah kosong. Nah, kalau kalian lihat ya, kalian ulang. Nah, di sini IP address-nya sudah 0.0.0.0. Itu IP-nya sudah hilang ya, nggak ada. Makanya kalau tadi kalian loginnya pakai IP, kalian akan kesusahan untuk melakukan login ya. Nah, di sini saya klik MAC address ya, loginnya admin, password dikosongkan, itu default ya. Oke, hal pertama kita lihat soalnya ya, kita ke soal, kita lihat dulu soal nomor 1. DNS sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP, itu soal nomor 1 ya. Nomor 2, NTP kita skip dulu ya. Web browser juga kita skip dulu, kita setting dulu IP-nya. Lalu jaringan internet, IP sesuai dengan network ISP, gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Maksudnya apa? Nah, kalau modem kalian atau router kalian ada DHCP, itu kita bisa minta IP secara otomatis ya. Kita minta IP dari ISP kita ya, modem kita atau router kita. Maksudnya seperti itu ya. Caranya kita ke IP DHCP client ya. Kalian tambahkan. Nah, di sini kita pilih Ether 1. Ingat, tadi kita internetnya itu kita pasang ke Ether 1. Jadi kita pilih Ether 1. DNS sama NTP kita use saja ya. Lalu kita OK. Nah, di sini dia akan searching, lalu mendadak muncul nih 192.168.80.2. Ini adalah router sekolah kami ya, yang IP-nya seperti ini. Nah, dia nanti akan dapat IP secara otomatis gitu. Ya, kalau kalian ke IP address, ini Ether 1-nya udah otomatis ditambahkan. Oke. Nah, sebenarnya gampang aja, itu nomor 1 ya. Kita kasih tanda agar gampang kita melakukan kita kasih tanda ya, warna kuning aja. Oke. Atau warna hijau lah. Nah, kita kasih tanda. Oke. Ya, berarti yang warna hijau itu sudah selesai. Oke, saya zoom bentar. Oke. Nah, sekarang kita setting untuk IP jaringan lokal. Nah, jaringan lokal itu adalah jaringan yang terhubung ke komputer kalian. Ya, di sini IP-nya itu 192.168.100.1 garis miring 25. Nah, di sini harus hati-hati. Ini adalah garis miring 25, bukan 24. Banyak yang salah di situ, dia settingnya 24 ya. Padahal di dalam soalnya itu adalah garis miring 25. Nah, di sini jaringan lokal. Kita udah tahu yang terhubung ke komputer kita itu adalah Ether 2. Itu adalah jaringan lokal kita, Ether 2. Ya, tinggal kita tambahkan saja addressnya. Kita tambahkan. Ini addressnya kita masukin 192.168.100.1 garis miring 25. Oke. Interface-nya adalah Ether 2. Ya. Nah, di sini kita langsung OK saja. Lalu kita tambahkan. Ya, ini kita udah selesai, kita kasih tanda. Kita bikin dulu IP jaringan wireless ya. Di sini jaringan wireless 192.168.200.1. Nah, jaringan wireless kalau di mikrotik itu namanya WLAN 1 ya. Kita tambahkan 192.168.200.1 garis miring
24. Nah, interface-nya adalah WLAN 1. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini masih merah nih. Kenapa merah? Nah, karena kita belum aktifkan wireless pada mikrotik kita, ya. Nah, kita aktifkan dulu wirelessnya. Kita ke menu wireless. Di samping sini ada menu wireless. Kita klik wireless itu. Nah, di sini kalian bisa lihat WLAN satunya itu warnanya abu-abu. Itu tandanya dia belum aktif, ya. Kita aktifkan. Kita klik dulu satu kali. Lalu kita klik tombol centang. Nah, otomatis WLAN satunya aktif. Nah, sekaligus kita setting wirelessnya, ya. Kita setting wirelessnya. Kita double klik. Kita ke menu wireless. Mode-nya kita ganti jadi AP bridge atau access point bridge gitu. Access point, AP-nya itu kepanjangan access point, ya. Nah, di sini dia ada tulis SSID itu adalah nama peserta @brossi UKK, ya. Jadi kita ganti SSID-nya sesuai dengan ini, nama peserta @brossi UKK. Oke. Nah, kita cari namanya SSID di sini, ya. Nah, di sini SSID-nya mikrotik kita ganti jadi nama kita, ya. Di sini Fendi @brossi, kita samain brossi UKK. Ya, seperti ini, ya. Brossi UKK sesuai dengan soalnya. P-nya besar. Oke. Brossi UKK. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal klik OK, ya. Berarti di dalam soal IP SSID siap. Nah, setelah kita setting IP brossi, kita setting DHCP. Nah, di sini ada nomor 7 sama nomor 13, ya. 7 untuk jaringan lokal, 13 untuk jaringan wireless. Di 7 dibilangnya DHCP poolnya itu sebanyak 99 klien. Maksudnya seperti apa? Nah, startnya, ya, seharusnya itu IP-nya itu berada di 192.168.101, ya. Itu startnya, IP awalnya, ya. Lalu kita akan memberikan IP kosong sebanyak 99 IP. Makanya DHCP pool sebanyak 99 IP, ya. Kita tinggal tambahkan aja 99 ditambah 1, totalnya ada 100. Jadi nanti IP terakhirnya itu berada di 100. Ya, paham ya? Jadi DHCP pool itu sebanyak 99 klien, kita akan memberikan 99 IP yang kosong. Ya, IP yang kosong. Jadi startnya mulai dari 1, kita tinggal tambahkan 99 IP. Totalnya nanti IP terakhirnya adalah 100. 1 udah dipakai nih, berarti mulainya dari 2. Ya, 2 sampai 99 IP itu terakhirnya itu adalah 100. Paham ya? Oke. Cara untuk membuat DHCP, ya, ini kita tutup saja. IP udah kita setting. Nah, di sini udah agak merah, kita tutup. Cara setting IP DHCP-nya kita ke DHCP, IP DHCP server, ya. DHCP server. Nah, di sini kita bukan tambahkan, bukan tambah begini, ya. Tapi kita klik DHCP setup. Nah, yang kita setting jaringan lokal dulu. Jaringan lokal berarti Ether 2. Kita next. Kita next sampai addresses to give out, ya. Nah, di addresses to give out kita bisa lihat itu mulainya dari 100.2, ya, sampai dengan 100.126. Karena kita hanya kasih 99 klien, 126-nya itu kita ganti jadi 100. Ya. Nah, kalau udah kita next sampai habis. Kita next saja, ini next saja. Nah. Oke. Ini Ether 2 sudah. Kita setting yang wireless. Nah, wireless juga sama. Kita next sampai addresses to give out, ya. Nah, ini 200.254, 254-nya kita ganti jadi 100, ya. Lalu kita next sampai habis. Nah, ini merah karena belum ada koneksi. Kita biarin aja, ya. Nah, kalau di Word berarti DHCP-nya sudah siap. Kita kasih tanda warna hijau. Oke, lanjut. Kita disuruh buat firewall agar IP 100.2 sampai 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Router di sini adalah Ether 2, ya. Berarti nanti kalau kita menggunakan IP 100.2 di komputer kita kalau melakukan ping ke 100.1 itu akan diblok. Maksudnya begini, ya. Oke, kita setting dulu firewallnya. Caranya kita ke
Oh ya, kita setting dulu ya internetnya, biar internetnya aktif dulu ya. Kita ke firewall, kita ke NAT, kita tambahkan. Nah, advance generalnya SRC NAT, out interface ether 1, actionnya masquerade. Oke. Nah, lalu kita buka network kita ya, kita search saja network status ya, kita buka Ethernet ya, show a variable network ya, kita buka, atau change adapter setting lah, change adapter setting ya, change adapter setting. Nah, kita lihat IP-nya sudah ada belum. Nah, ini udah dapat ya IP-nya 100.100. Oke. Nah, kita buka CMD, kita pastikan komputer kita internetnya sudah dapat. Kita ping aja ke Google, ping ke google.com. Nah, ini udah berhasil ya pingnya, berarti internetnya sudah jalan ya. Oke, kalau internetnya sudah jalan, baru kita setting blocking pingnya. Kita ke IP firewall, kita ke filter rule ya, filter rule. Tadi NAT itu untuk setting internet. Filter rule kita tambahkan. Chainnya itu kita ke input ya. Kenapa input? Karena kita masih sama interface ya. Jadi kita menggunakan input. SRC address. Nah, SRC address kita masukkan IP ini yang 100.2 sampai 100.50 ya. Kita masukkan ke SRC address ya. Kita masukin 192.168.100.2 mulainya, lalu dash 192.168.100.50 terakhirnya ya. Lalu DST address. DST address itu adalah IP yang mau kita blok ya. Nah, di sini tidak dapat ping ke router. Router ini yang kita mau kita blok. Nah, router ini IP-nya itu adalah 100.1 karena pakai Ether 2 dia ya. Jadi yang kita blok adalah 192.168.100.1. Protokolnya apa? Protokolnya itu adalah ICMP ya. Langsung kita ke action, actionnya adalah reject. Oke, kalau udah klik OK ya. Nah, kita tes, kita ubah dulu ya, kita ke network ya, kita ke network status ya, kita change adapter setting ya, kita buka network kita ganti IP-nya ya, karena sekarang kan kita pakai 100 nih, yang bisa diblok itu adalah 100.2. Kita ganti 192.168.100.2. Ini subnet masknya sama. Ini gateway-nya kita masukkan aja 100.1. Oke. Biar internetnya jalan, DNS-nya kita kasih 888 ya, 8.844 ya. Oke, kalau udah oke. Oke-nya harus 2 kali ya. Lalu kita klik detail untuk pastikan IP-nya udah berubah. Nih udah berubah 100.2. Nah, kalau udah berubah, kita langsung buka saja CMD-nya. CMD, kita coba ping ke 192.168.100.1 ya, yang diblok kan 100.1. Oke, kita enter. Nah, di sini net unreachable. Jadi udah berhasil diblok. Nah, kalau kalian lihat paketnya sudah 4. Oke, berarti ini berhasil diblok. Oke. Berarti sudah nomor 8 sudah kita kasih tanda. Oke, kita disuruh buat firewall untuk 151 sampai 100 itu tidak dapat ping client wireless. Client wireless itu adalah HP kita. Ya. Jadi yang ini yang diblok itu adalah HP kita. Oke. Nah, ini sama. Tapi karena beda interface ya, dari Ether 2 ke WLAN 1, jadi nanti chainnya itu bukan input lagi tapi forward ya. Forward SRC addressnya adalah 192.168.100.51 sesuai soal ini ya, 51 sampai 100.100. Oke, 51 dash 192.168.100.100. Nah, yang diblok, karena yang diblok itu HP, kita gak tahu kan IP HP itu berapa. Jadi kita masukkan network ya, network Ether 2 192.168
200.0 ya, belakangnya 0, karena kita nggak tahu nanti IP HP kita itu bakalan 100 atau 99 atau 98 atau apapun. Jadi kita kasih network, jadi semua networknya itu akan diblok ya. Kalau kita kasih network, jangan lupa garis miring 24 ya, subnettingnya jangan dilupa. Protokolnya sama, ICMP, actionnya reject. Kalau udah oke. Nah, untuk ngetes kita harus ubah dulu IP-nya. Kita ke network, kita search network, sama, kita ubah IP-nya. Nah, ini kan 2, kita tinggal ubah saja ke 51. Oke, kita pastikan. Nah, udah 51. Nah, kita tinggal buka CMD kita. Kita ping ke HP. Nah, sebelum kita ping, kita koneksikan dulu HP kita ya. Saya buka HP saya. Oke. Nah, saya buka, kita koneksikan HP kita. Ya, WiFi-nya hidupkan. Nah, di sini Fendi UKK saya terhubungkan. Nah, lalu kita lihat IP HP kita ya. Nah, di sini kalian bisa lihat alamat IP-nya. Itu yang didapatkan adalah 200.100 ya. Kita akan coba ping ke ini 200.100. Ya, berarti ping 200.100. Nah, net unreachable. Oke, berarti pingnya berhasil. Ya, nah, paketnya udah 4. Oke. Setelah blocking ping ya, kita ke soal, berarti ini blocking ping udah siap, kita kasih tanda. Nah, kita disuruh buat rule agar setiap akses ke router itu tercatat di login dan tersimpan di disk. Oke. Nah, kita ke MikroTik, kita tambahkan lagi satu rule. Generalnya kita input saja, bawah gak usah setting apapun. Lalu kita ke action, actionnya itu adalah log. Nah, di sini lognya harus dicentang ya. Lalu log prefix kita isi dengan kata akses router. Begini. Biar apa? Nanti di log itu ada penandanya gitu. Penanda akses router gitu. Ya, kalau udah oke. Kita ke log, menu log yang ada di samping, kita bisa lihat ya, setiap ada orang akses ke MikroTik kita itu akan muncul di log dengan penanda akses router. Ya, di sini ada akses router. Oke. Nah, ini kita selesai untuk yang log. Kita kasih tanda. Oke, sampai di sini kita udah siap setengah ya. Kalian bisa lihat yang hijau itu udah siap ya, kita udah siap setengah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini soal nomor 14. 14 kita suruh membuat 20 account hotspot secara random di radius. Oke, kita coba membuat account hotspot ya. Nah, kita ke MikroTik, kita buat dulu hotspotnya ya. Kita ke IP hotspot ya, IP hotspot. Dia sama seperti DHCP server, yang diklik bukan tambah ini, tapi kita kliknya adalah hotspot setup. Nah, karena posisinya ada di jaringan wireless, interface-nya WLAN 1 ya, kita next saja sampai habis. Oke. Nah, setelah itu kita aktifkan dulu radiusnya, karena dalam soal itu kita disuruh untuk menggunakan radius. Kita ke server profile, highest prof satunya di double klik ya. Nah, di sini ada menu radius. Oke, kita pilih radius, lalu use radius dicentang ya, use radiusnya dicentang. Nah, bawahnya gak usah kita setting, kita langsung oke aja. Oke, hotspot udah setting, kita tutup, kita ke menu radius ya. Ini ada radius, kita klik radius, lalu kita tambahkan. Nah, service-nya kita gunakan hotspot. Nah, di sini address kita masukkan 127.0.0.1. Itu adalah IP localhost ya. Lalu secretnya adalah 123. Oke, kalau udah oke. Nah, kalau udah radius sudah setting, kalau kita buka browser, kita masukkan IP Ether 2 nya, Ether 2 168.100.1.
lalu garis miring username. Nah, ini untuk menggunakan user manager kita ya. Kita enter. Nah, di sini kita login dulu user manajernya. Untuk login biasa admin, passwordnya itu dikosongkan. Saya itu login. Oh ya, ini kalau kalian masih ada kayak gini, kalian harus reset ya, reset user manager kita. Cara reset kita ke new terminal. Nah, kita harus ketik ada 3 baris sintak untuk melakukan reset user manajernya. Ya, kalau kalian ketemu kayak gini sudah ada datanya ya. Kalau kalian buka user manager ini sudah ada datanya. Itu harus kita hapus dulu ya. Cara hapusnya kita ketik tool user stream manager, enter. Lalu kita ketik database clear ya, lalu ini tekan Y aja. Nah, ini dia proses hapus database, lalu database clear strip log Oke. Nah, tinggal kita refresh saja, kita logout aja. Ini klik logout, lalu kita ulang login admin. Nah, sekarang datanya sudah kosong. Oke. Jadi ini sebenarnya harus pas awal-awal sih. Tadi saya lupa, tapi nggak masalah. Kita ketik aja nanti di user manager kita logout lagi, lalu kita ulang login. Oke, kita langsung ke router. Nah, kalian klik menu router, kita koneksikan dulu user manager kita ke mikrotik kita. Kita add new ya. Name-nya itu kita kasih aja namanya hotspot ya. Lalu IP address-nya 12 localhost ya, 127.0.0.1. Secret-nya adalah 123 ya. Time zone-nya kalau kalian mau dikasih time zone-nya. Indonesia, kita waktu Indonesia Barat ya, berarti plus 07. Kalau udah Oke. Lalu kita ke profile dulu ya. Profile kita tambahkan namanya, kita kasih nama kita aja, Fendi profilnya. Lalu kita klik. Oke. Lalu kita ke user. Nah, kita langsung add page karena kita akan membuat 20 account. Kita add page. Number of usernya 20, username lainnya 3, password lainnya 3. Kenapa 3? Kita gak usah bikin yang terlalu panjang ya. Kita bikin panjang password sama username-nya 3 angka atau 3 huruf saja. Kalau udah add. Nah, ini dia otomatis akan membuat 20 account. Tinggal kita generate voucher, kita cetak vouchernya, langsung generate ya. Nah, ini vouchernya. Oke. Nah, seharusnya kita akan melakukan print karena di sini gak ada printer ya. Jadi kita Ctrl P. Tujuannya atau destinationnya kita ubah jadi simpan sebagai PDF atau save as PDF. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris ya, kalian pilih save as PDF. Setelah itu kalian simpan. Nah, di sini saya agak gampang carinya, saya simpan di desktop saja ya. Saya klik desktop lalu save. Oke. Nah, voucher udah kita simpan. Ini kita tutup. Oke. Nah, kalau di soal membuat 20 account secara random di radius sudah siap. Nah, account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 4. Kita akan setting jamnya. Untuk sebelum setting ini, kita setting ini dulu, NTP. NTP itu adalah Network Time Protocol. Itu gunanya supaya mikrotik kita itu bisa sama dengan jam yang ada di internet ya. Kita ke sistem SNTP client, enable-nya kita centang, primary NTP server kita masukkan website id.pool.ntp.org ya. Lalu kita apply dulu ya. Nah, sampai bawah ini muncul IP, baru kita oke. Ya. Lalu kita ke sistem clock. Nah, kita pastikan
time dan date-nya itu udah sama. Sekarang jam 9.37 dan time zone-nya di Asia Jakarta. Karena di sini waktu Indonesia Barat ya. Kalau kalian waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur ya sesuaikan. Oke, kalau udah oke. Oke, jam udah, NTP udah ya. Kita kasih tanda aja NTP selesai. Nah, baru kita setting ini. Account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 4. Kita ke firewall, lalu kita ke NAT. Kita cari namanya SRC NAT. Di sini ada dua SRC NAT-nya. Nah, ini dua-dua ini nanti kita setting. Kita setting yang pertama dulu. Kita ke SRC NAT, double klik, lalu kita ke extra. Nah, kita pilih namanya time. Nah, time ini kita masukkan jam 7.07.200.200 sampai ini kita hapus saja 16.200.200. Oke, kalau udah oke. Nah, yang bawah SRC NAT-nya sama, di time kita isi 07.200.200. Ini kita hapus 16.200.200. Kalau udah oke. Nah, sekarang kita tes di HP kita ya. Kita buka HP kita. Ya, di sini kalau kalian koneksi WiFi dia langsung sudah minta kita masukkan login sama passwordnya. Nih, friendly proxy. Nah, dia minta masukkan login sama passwordnya. Nah, login sama passwordnya kita harus buka voucher kita. Kita ke desktop. Kita cari voucher yang kita simpan tadi. Ya, nah ini vouchernya. Nah, di sini kita bisa lihat ya 2TC. Nah, di sini harus pakai huruf kecil semua ya. Kita masukkan ke login kita ya. 2TC. Ya, passwordnya apa? Y29. Y29. Nah, kalau udah klik OK. Nah, di sini udah berhasil, kita centang saja. Lalu kita coba tes apakah internetnya udah jalan. Kita buka aja YouTube. Oke, dia mutar. Nah, sekarang internetnya udah jalan. Mungkin agak lambat aja. Oke. Nah, kalau internetnya udah jalan berarti sudah berhasil. Ya. Nah, sekarang kita tes jamnya ya. Kita buka YouTube, buka sistem clock, sorry ya. Kita buka sistem clock. Nah, tadi dibilangnya jam aktif jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 16 kan. Nah, agar kita bisa ngetes jamnya, kita otak-atik ya. Nah, sekarang kan jam 9 nih. Jam internet masih aktif. Kita ubah jam 9-nya itu, kita ubah jadi jam 16 atau jam 4 sore ya. Nah, time zone auto detect-nya itu harus dihilangkan dulu biar dia nggak auto detect ya. Nah, kalau udah ini udah jam 4 sore, kita oke. Setelah oke, nah kedua SLC NAT-nya itu berubah menjadi merah ya. Nah, kita coba di HP kita apakah internetnya aktif nggak. Oke, kita refresh aja YouTube-nya. Oke, kita buka YouTube. Nah, sekarang dia internetnya mutar-mutar ya, nggak jalan ya. Berarti internetnya sudah mati nih karena sudah jam 4 sore gitu ya. Nah, kita kembalikan jamnya. Kita ke sistem clock. Kita kembalikan jamnya. Jam 09 ya. 09. Time zone-nya jangan lupa dicentang balik ya. Oke. Nah, sekarang merahnya udah hilang ya. Kita lihat HP kita. Kita buka YouTube. Nah, udah kembali ya. Oke. Nah, berarti sudah berhasil. Count hotspot. Oke. Nah, terakhir ya, blocking file sama blocking site. Nah, di sini blocking filenya saya udah ganti ke website sekolah kita. Itu gak masalah, kalian mau ganti ke website apapun itu boleh. Yang penting HTTP ya. Karena kenapa HTTP? Karena kita akan menggunakan web proxy sebagai untuk ngebloknya ya. Nah, di sini kita aktifkan dulu web proxy. Di sini web proxy masih belum kita setting ya. Sengaja saya tahu terakhir karena terakhir itu adalah blocking site sama blocking file. Kita akan manfaatkan web proxy ini ya. Nah, web proxy dengan cas administrator, nama peserta @skata tpi.sh. Nah, di sini kalau kalian soal aslinya itu adalah sekolah
.sca.id. Ini saya ubah menjadi website sekolah kita. Oke. Nah, kita ke Mikrotik, kita aktifkan dulu web browsing-nya. Ya, ini boleh kita tutup. Kita ke IP web browsing, itu ada di paling bawah. Ya, enable-nya kita centang. Nah, di sini ada charge administrator. Charge administratornya kita ubah sesuai dengan soal. Fendi at skatra tpi.sch.id. Ya. Lalu charge on disk-nya itu jangan lupa dicentang. Kalau udah, oke. Ini kalau kalian sudah aktifkan web browsing-nya, kalau kalian lihat portnya itu masih 8080. Kita harus alihkan dulu portnya, port HTTP yang 80 ke port ini, ya. Kita ke firewall, ya. Kalian pilih NAT, lalu kalian tambahkan. Nah, di general itu SLC NAT-nya kalian ubah jadi DST-NAT. Protokolnya TCP, ya. Kalian cari namanya TCP. Any portnya itu adalah 80, ya. Lalu kalian ke actionnya itu adalah redirect, lalu to port 8080. Oke. Nah, DST-NAT udah ditambahkan. Oke, untuk aktifkan web browsing sudah kita kasih tanda. Oke, selanjutnya blocking site. Ini website ini yang kita blok, ya. Kita ke web browsing, IP web browsing, ya. Kita pilih namanya akses yang ada di samping ini, akses ini, ya. Kita klik akses, lalu kita tambahkan SLC address-nya, kita masukkan network lokal dulu 192.168.100.0 /25, jangan lupa, ya. Lalu kita ke DST host, itu kita masukkan website yang mau kita blok. Di sini saya pakai tkj.skatra-tpi.sch.id, ya. Lalu actionnya kita pilih deny, ya, atau ditolak gitu. Lalu kita oke. Nah, ini masih jaringan lokal, ya. Kita setting untuk yang jaringan wireless. Kita tambahkan, kita masukkan network wireless 192.168.200.0/24. DST hostnya masih sama, tkj.skatra-tpi.sch.id. Actionnya adalah deny. Oke. Nah, sekarang websitenya udah kita buat, kita langsung tes nih, ya. Kita tes aja di komputer, ya. Nah, cara untuk ngetesnya, saya manfaatkan namanya penyamaran atau tab samaran, ya. Kalian kalau di sini, kalau kalian pakai bahasa Inggris, itu adalah New Incognito Windows, ya. Kenapa kita menggunakan ini? Nah, kalau kalian ada kesalahan setting, biasanya kalian harus clear dulu historinya, baru ulang buka websitenya. Itu agak cara ribet, ya. Nah, di sini saya menggunakan tab samaran. Kalau jika kalian ada kesalahan setting, saya tinggal tutup aja tab ini, lalu saya ulang buka lagi tabnya. Dia tidak tersimpan ke histori kita, ya. Nah, kita buka websitenya, tkj.skatra-tpi.sch.id. Oke, enter. Nah, error forbidden, access denied, ya. Berarti udah diblok. Nah, di sini ada charge administrator Fendi at skatra-tpi.sch.id. Berarti sudah berhasil diblok oleh kamu gitu. Oke. Oke, kita kembali ke akses. Nah, website sudah kita berhasil kita blok. Kita lanjut lagi, ya. Ini udah berhasil kita blok, kita kasih tanda. Nah, selanjutnya kita melakukan blocking file. File yang diblok adalah mp3 sama enclave. Oke, kita blocking dulu yang mp3, ya. Kita ke akses tadi, kita tambahkan, kita masukkan jaringan lokal dulu, ya, 108.100.0/25. Nah, untuk file kita bukan di DST host tapi di path, ya. Di path ini kita masukkan bintang titik mp3 bintang. Actionnya adalah deny, sama. Oke.
Oh, di sini kurang titik. Oke, ya. Lalu lanjut kita masukkan yang wireless 192.168.200.0 garis miring 24 ya. Partnya masih sama, bintang titik mp3 bintang. Actionnya adalah deny. Oke, mp3 udah. Kita blok yang mcafe. Kita masukkan jaringan lokal 100.0 garis miring 25. Partnya bintang titik mp3 bintang. Actionnya adalah deny. Mcafe ya, mcafe actionnya deny. Oke, kita buat satu lagi untuk wireless 192.168.200.0 garis miring 24. Partnya bintang titik mcafe bintang ya. Oke 100 sudah ya, 100 200 juga udah ya. Jadi setiap blok jaringan yang di blok itu jaringan lokal sama jaringan wirelessnya harus diinput. Jadi setiap blok ada dua ya, file 2, mp3 2, mcafe 2 ya. Oke, kalau udah kita tes ya. Nah, untuk ngetes saya ada buat satu website ya. Yang tadi kan TKJ. Ini TKJ-nya kita ubah jadi ukk.tpi.sch.id. Nah, ini website ini untuk mengetes kita download mp3 sama yang cafe ya. Oke, kita tunggu dia buka. Nah, di sini silakan di-download. Nah, di sini ada download mp3 sama download mcafe. Kita coba download ya yang mp3 dulu. Kita klik mp3. Oke, access deny berhasil. Yang mcafe, nah access deny berhasil. Oke, berarti sudah berhasil blocking file. Oke, sampai di sini semua settingan itu sudah saya jelasin ya. Ya, semoga silakan dicoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.